Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan banyak kesempatan, kesehatan maupun nikmat iman hingga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita, dan dipertemukan juga khususnya pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian telaah kitab Afkarus Siyasiyah yang alhamdulillah sudah masuk ke pertemuan atau edisi ke-24. Masya Allah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang kelak ke depan istiqomah dengan syariat yang ditinggalkan beliau dan juga layak mendapatkan syafaatnya. Untuk tidak mau perpanjang lagi, insyaallah kita akan mendengarkan nantinya ke depan pemaparan dari Ustaz Budi Mulyana bab tentang pemisahan ya, kalau tidak salah umat politik ya. Nanti insyaallah akan ada penjelasan lebih detail pada guru kita Ustaz Budi Mulyana. Waktu dan kesempatan kepada Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwan akhwat rahimahullah, kita masih bisa lanjutkan kajian telaah kitab Afkaru Siyasiyah. Insyaallah ini mungkin sekitar 4 atau 5 pertemuan terakhir ya, karena memang sudah di akhir-akhir bab. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang pemisahan antara umat dan negara serta kewajiban umat untuk mengoreksi pemerintah. Ini sebenarnya 3 bab terakhir yang saling berkesinambungan, maksudnya 3 bab yang berturut-turut gitu. Nanti kita lanjutkan di bab berikutnya terkait dengan partai politik ya, dan dan tentang bagaimana partai ini berkiprah dalam konteks internasional gitu. Di bab ini diawali dengan menjelaskan tentang realitas bahwa realitas saat ini ya, bahwa memang umat dan negara ini di dunia Islam itu terpisah gitu ya. Jadi umat itu terpisah dengan negara dan pemerintah, sehingga ada hubungan yang penuh dengan ya bahasa kitab ini ya, kebencian, konflik dan pertentangan terhadap negara dan pemerintah gitu. Dan ini terjadi di dunia Islam ya. Jadi ada sekat pemisah ya, antara umat dengan pemerintah, sehingga tidak ada kedekatan antara satu dengan yang lainnya gitu. Pemisahan ini baik terkait dengan kepentingan kekinian ya, maksudnya
konteks yang sekarang sedang dihadapi oleh umat. Misalkan ya mungkin ini hal-hal yang kita bisa tangkap ya. Misalkan umat ingin harga bahan bakar murah gitu ya, tapi kok pemerintah menaikkan. Nah, ini kan berarti terpisah nih, antara keinginan umat dengan realitas yang dilakukan oleh pemerintah. Atau misalkan umat ingin ada keadilan hukum misalkan ya, tapi faktanya ternyata ada ketidakadilan dalam pelaksanaan aktivitas hukum misalkan. Dan banyak lagi gitu ya. Ini terkait dengan kepentingan kekinian. Jadi antara apa yang diharapkan oleh umat mereka dapatkan saat ini itu tidak mereka dapatkan. Terlebih juga keterpisahan ini adalah ketika melihat kondisi yang akan datang gitu. Harapan-harapan umat di masa yang akan datang, apalagi kalau dalam perspektif Islam memandang tentang standar-standar yang sifatnya abstrak ya, kebahagiaan gitu ya, ukuran-ukuran semacam itu. Kemudian apa namanya tadi ya, keadilan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini termasuk juga antisipasi ya, yang mungkin dalam konteks yang bisa ditangkap realitasnya oleh umat gitu. Bagaimana kalau terjadi bencana, bagaimana kalau terjadi perang dan lain sebagainya. Nah, ini juga terpisah ya antara apa yang ada dalam benak umat dengan apa yang ada dalam benak negara dan pemerintah gitu. Nah, apa dampaknya keterpisahan antara umat dan negara ini melahirkan ya dua hal. Pertama, eksistensi umat menjadi lemah. Kenapa lemah? Karena memang tidak ada perlindungan dari negara. Gitu. Umat itu seperti apa? Ayam kehilangan induknya, gitu ya. Mereka harus mengurusi mereka sendiri. Gitu. Kalau dikembalikan ke fungsi politik yang sudah kita bahas, fungsi riayah ya, pengelolaan terhadap urusan umat itu tidak dilakukan. Gitu. Makanya muncul statement-statement dari ya pejabat negara misalkan di Indonesia meminta umat itu menyelesaikan persoalan sendiri. Gitu. Misalkan kalau ya dulu ada statement menteri misalnya ketika ada kebijakan kenaikan bahan bakar ya sudah kalau nggak mampu ya pakai kayu bakar misalkan ya atau misalkan ya yang terbaru ya ketika harga gandum naik ya Menteri Pertanian bilang ya makan singkong gitu ya jadi seolah-olah ya tidak ada perlindungan, umat itu harus mencari solusi sendiri. Kalau sakit ya jangan, karena rumah sakit mahal ya jangan sakit gitu. Ini kan bukan solusi gitu. Karena fungsi negara itu kan melakukan riayah, melakukan perlindungan gitu. Di sisi lain dampak dari keterpisahan ini negara pun akan menjadi lemah gitu ya. Jadi tidak ada dukungan dari umat, apalagi kalau harus berhadapan dengan musuh-musuh negara. Walaupun ini realitasnya kalau di negeri ini mungkin belum tampak ya. Sehingga dengan begitu akan mudah ya, negara itu menjadi santapan. Atau di sisi lain karena memang tidak ada daya dukung dari umat, akhirnya muncul kebergantungan ya, dari musuh-musuh negara gitu ya, yang mereka itu memberikan bantuan padahal punya motif-motif ya, untuk kemudian melemahkan negara gitu. Sehingga muncullah kebergantungan kepada pihak asing. Nah, ini juga yang terjadi akibat tadi keterpisahan antara umat dengan negara, sehingga umat itu juga tidak peduli terhadap apa yang dihadapi oleh negara. Gitu. Tadi negara sendiri tidak mempedulikan apa yang harusnya menjadi tanggung jawab negara terhadap. Nah, kenapa kondisi-kondisi semacam tadi terjadi? Ya, kalau di bab ini dijelaskan di dunia Islam ini
ini adalah buah dari penjajahan ya, kolonialisme Barat ya. Jadi memang Barat yang menjajah itu pasti umat yang dijajah dia terpisah ya, entitas yang terpisah antara umat yang dijajah dengan penjajahnya gitu. Karena penjajah itu ya melakukan tindakan eksploitatif ya, namanya menjajah kan mengeruk kekayaan, melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan pasca kolonialisme ya bahasanya sudah merdeka bulan Agustus ya, kemerdekaan. Faktanya ternyata penjajah itu sudah hengkang, tapi yang melanjutkan kekuasaan ya, negara yaitu para pemerintah itu mereka tidak lebih ya di dunia Islam umumnya itu mereka adalah antek-antek kolonial gitu. Makanya dalam kajian politik disebut ada neokolonialisme ya. Jadi kolonialisme gaya baru, tidak lagi penjajahan secara langsung dengan penguasaan ya, tapi seolah-olah dibuat merdeka tapi hakikatnya mereka masih dalam kondisi dijajah gitu. Karena yang berkuasa itu adalah perpanjangan tangan dari antek penjajah. Nah, ini menjadikan kondisi yang ketika penjajahan itu umat dan pemerintah terpisah ya, itu tidak membaik gitu ya, tidak menjadi menyatu karena yang melanjutkan kekuasaan pemerintah pasca kolonial itu adalah juga antek dari penjajah gitu. Nah, sekilas misalkan kalau kita lihat di dunia Islam ya memang ya kita prihatin ya gitu. Kalau lihat dari peta ini ya hampir semua dunia Islam itu dalam kondisi dijajah ya. Walaupun di sini sebut ada independent Muslim state ya, negara yang independen artinya tidak dijajah gitu ya. Tapi faktanya mereka dalam ya dalam kondisi di bawah pengaruh juga negara-negara penjajah lain gitu. Nah, termasuk negeri ini dijajah oleh Belanda gitu. Di Afrika kan itu berbagi, mulai ada yang dijajah Inggris, dijajah Prancis, Italia, ya. Kemudian ada Portugis, ada Spanyol gitu. Bahkan juga ada Amerika, ada Rusia ya di Asia Tengah gitu. Ini ya tentu sangat membuat kita sedih ya bagaimana kemudian dunia Islam ini menjadi objek dari penjajahan pada masa itu. Dan pasca tadi saya sebutkan pasca kolonialisme muncul gaya baru dari penjajah dan ini kita bisa saksikan sampai saat ini masih berlangsung di dunia Islam. Nah, kemudian disebutkan juga di bab ini bahwa kenapa sih penjajahan itu terjadi ya, yang akhirnya melahirkan keterpisahan antara umat dengan pemerintahnya gitu. Ya karena sebab utamanya ya, adalah umat itu membiarkan pemerintah ya, yang melakukan kesalahan-kesalahan ya, yaitu mengabaikan kewajiban untuk mengoreksi pemerintah. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dibiarkan. Atau kalaupun misalkan ada koreksi, mungkin koreksinya itu tidak sampai bisa cukup kuat untuk bisa membuat pemerintah itu kembali lurus ya sesuai dengan ya kalau dalam konteks Islam ya sesuai dengan Islam gitu. Dan pengabaian ini juga diakibatkan atau disebabkan karena umat itu tidak paham bahwa sebenarnya realitas dari sumber kekuasaan itu adalah umat gitu. Nah ini nanti di bab terakhir ya salah satu bab terakhir itu dibahas tentang mekanisme demokrasi. Ini menarik nanti. Walaupun nanti sebenarnya ada kitab sendiri yang membahas tentang sistem demokrasi ya. Nanti mungkin kalau memang mau dibahas ya
setelah tamat kitab ini bahas kitab demokrasi sistem kufur itu menarik untuk dibahas untuk menjelaskan tipu-tipu dari demokrasi ya. Kan demokrasi itu berbicara tentang partisipasi umat ya. Kekuasaan itu di tangan rakyat, itu fakta bahwa kekuasaan di tangan rakyat, tapi ketika disebut kedaulatan di tangan rakyat, nah umat ini bias ya, tidak bisa membedakan apa yang dimaksud dengan kedaulatan dengan apa yang dimaksud dengan kekuasaan gitu. Nah, ketika melalui mekanisme demokrasi, nah itu ada tadi saya bilang tipu-tipu ya, dibuat seolah-olah umat gitu yang memegang kendali gitu. Tapi dengan mekanisme demokrasi, demokrasi perwakilan, kemudian di situ muncul partai politik, ya, partai politik yang mengabdi kepada kepentingan segelintir orang, gitu ya, bukan partai politik yang nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya setelah ini. Fungsi partai politik dalam Islam itu berbeda dengan ini lagi ramai ya di Indonesia, partai-partai baru daftar ya, untuk bertarung di pemilunya masih lama 2024 gitu, tapi dari sekarang sudah mulai daftar macam-macam ramai. Dasar dan tujuannya itu berbeda gitu. Nah, kalau umat paham bahwa kekuasaan itu di tangan umat gitu ya, dan fungsi partai itu juga sesuai dengan Islam, itu adalah alat untuk kemudian melakukan aktivitas koreksi gitu ya, maka ya umat tentu tidak akan terjebak dengan tipuan-tipuan ala demokrasi gitu. Nah, ini juga yang menjadi sebab akhirnya kemudian ada keterpisahan antara umat dengan negara atau pemerintah gitu. Maka bagaimana cara untuk kemudian menyatukan kembali ya kesatuan umat dan pemerintahan ya, bab ini menjelaskan bahwa ya harus dilakukan. Jadi solusinya sederhana saja. Ya harus dilakukan aktivitas mengoreksi pemerintah itu. Jadi ini memang menjadi kunci ya, bahwa dakwah itu menjadi sesuatu hal yang urgent, yang penting. Jadi aktivitas mengoreksi pemerintah itu harus dilakukan. Nah, bahkan dalam Islam hukumnya itu wajib ya. Ini ayat yang dikutipkan di dalam bab ini ya, terkait dengan wajibnya mengoreksi penguasa. Quran surat Ali Imran ayat 104 ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di dalam bab ini juga disinggung ada hadis ya, ketika bayat Aqobah yang kedua gitu, bahwa salah satu yang dimintakan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Yasrib ketika melakukan bayat Aqobah itu adalah alan naqula bil haqqi aina ma kunna. Jadi agar orang-orang yang berbayat itu menyampaikan kebenaran ya, aina ma kunna, dimanapun mereka ada, la nakhafu fillahi laumatan laim ya, dan mereka tidak takut karena Allah ya, atas celaan orang-orang yang mencela gitu. Artinya ini demikian penting dan urgennya aktivitas koreksi ya. Bahkan di dalam ayat ini kan harus ada gitu. Nah, ini nanti menjadi dalil terkait dengan keberadaan kelompok yang senantiasa melakukan aktivitas ya, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, 3 aktivitas dari kelompok yang harus ada di kalangan umat Islam gitu. Nah, bahkan
ya diberikan pahala yang baik ya, yang paling utama. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa aktivitas mengoreksi itu adalah afdolul jihad. Ya. Nah, jadi afdolul jihad, jihad yang paling utama itu adalah kalimatun adlin, ya, menyatakan kalimat yang benar, yang adil, inda sultanin jairin, ya, di hadapan penguasa yang jair, yang zalim. Gitu. Bahkan dalam teks hadis lain, ya, saya tidak kutipkan di sini, bahwa ini kurang lebih sama dengan ini ya. Jadi ketika ada seseorang mendatangi Rasulullah SAW pada saat melempar jumroh yang pertama saat haji, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ayil jihadil afdol, ya, kurang lebih sama ya. Jihad apa yang paling afdol? Nah, Rasulullah itu tidak menjawab, fasakatan. Jadi Rasulullah tidak menjawab. Nah, ketika Rasulullah melemparkan jumroh yang kedua, kan jumroh itu ada jumroh Aqobah, jumroh yang pertama, ya, dan jumroh yang kedua dan yang ketiga, gitu ya. Nah, itu kemudian nanya lagi kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menjawab. Nah, kemudian Rasulullah jumlah pertama ula, usta, dan akobah, ya. Jumlah akobah itu jumlah yang ketiga, ya. Nah, kemudian setelah Rasulullah melempar jumroh yang akobah yang ketiga, ya. Nah, jadi ini berarti sudah selesai aktivitas jumrohnya. Nah, Rasulullah nanya, qala aina as-sa'il, siapa yang tadi nanya? Nah, kemudian orang yang tadi nanya itu berkata, ana ya Rasulullah, saya. Rasulullah SAW menjelaskan, menjawab pertanyaan tadi, bahwa kalimatu haqqin tuqalu inda disultani jair. Kurang lebih sama teksnya dengan ini. Jadi jihad yang paling utama itu adalah kalimatu hak, kalimat yang benar atau menyampaikan kebenaran. Tuqalu yang disampaikan inda kepada disultan yang memiliki kekuasaan, tapi dia itu jair, zalim, gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa aktivitas koreksi itu adalah aktivitas yang utama. Gitu. Nah, bahkan kalaupun itu sampai kepada kematian, ya, ini juga hadis yang sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, bahwa kalaupun sampai pada kematian itu diberikan kedudukan setara dengan sayyidu suhada. Jadi kata Rasulullah, sayyidu suhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Penghulu para suhada itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa rojulun, dan seorang laki-laki, koma ila imamin jahilin, dia berdiri ya di hadapan penguasa yang zalim, fa'amarohu, ya, kemudian dia menyuruhnya, wanahahu, dan melarangnya, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, gitu, faqatalahu, kemudian orang itu dibunuh gitu, oleh pemimpin yang jahil. Nah, jadi itulah keutamaan dari aktivitas mengoreksi, ya, dari para penguasa ini. Gitu. Nah, maka dengan begitu, ya, kesatuan umat dan pemerintahan ini bisa terjadi bila aktivitas mengoreksi terhadap pemerintah itu dilakukan. Gitu. Kenapa? Karena tujuan dari aktivitas mengoreksi ini berarti menghilangkan, menyingkirkan penghalang, ya, menghilangkan penghalang antara umat dan negara. Gitu. Karena di situ kan ya kembali ke bahasa saya, bahwa dakwah itu adalah wujud cinta dan kasih sayang. Ketika kita mengoreksi itu berarti kita masih sayang, ya, masih ingin menyatu dengan negara, dengan pemerintah. Gitu. Kalau sudah berlepas tangan,
cuek gitu ya, membiarkan, berarti kan ya sudah terpisah, bukan urusan saya gitu ya. Tapi ketika masih ada dorongan untuk melakukan koreksi, nah, berarti sesuatu yang semestinya tidak dilakukan, tadi kezoliman dan seterusnya, itu kemudian dikoreksi, menunjukkan adanya rasa kasih sayang, ini menghilangkan penghalang-penghalang tadi. Gitu. Nah, tentu ketika umat dan negara ini bersatu, ya ini pasti akan melahirkan sebuah kondisi di mana ada perubahan situasi pemerintahan dan juga perubahan kepemimpinan ketika diperlukan. Karena umat dan negara itu sejalan. Umat dan negara atau pemerintah itu seiring gitu. Nah, dengan begitu nanti akan mengarahkan kepada kebangkitan dari gitu. Dan tentu kebangkitan ini tidak akan bisa diwujudkan ya, kecuali ya pemerintahannya itu didasari oleh akidah Islam. Gitu. Ini juga sudah kita singgung ya, bahwa fungsi keberadaan negara itu ya tadi atau pemerintahan itu adalah melakukan riayah tu su'unil ummah ya. Tapi dengan apa melakukan riayah ya, tentu dengan syariat Islam. Ya, syariat Islam itu berpondasikan akidah Islam. Gitu. Maka keberadaan pemerintahan Islam yang akan tegak ya untuk melakukan riayah dalam aktivitas kenegaraan itu ya dengan penjelasan tadi ini membutuhkan aktivitas kifah ya, perjuangan ya, dengan melakukan tadi aktivitas koreksi. Maka di sini kelihatan benang merahnya ya, bahwa kenapa kifah itu ya, perjuangan untuk melakukan koreksi itu ada kaitannya dengan penegakan pemerintahan Islam, gitu. Pemerintahan yang Islam. Gitu. Jadi benang merahnya itu di situ. Gitu. Jadi makanya kemudian upaya untuk menegakkan pemerintahan yang Islam tidak akan pernah bisa dilepaskan dengan aktivitas mengoreksi penguasa. Gitu. Nah, mengoreksi itu kan nanti akan nampak secara realitas itu pemahaman terhadap 3 hal, gitu ya. Nah, ini sangat relevan kalau kita bahas tentang hijrah. Ya. Apa 3 hal itu? Pertama ya pemahaman tentang realitas yang sedang dialami, gitu. Tadi kan sudah jelaskan bahwa ini zolim, sekarang dalam kondisi kezoliman, tidak Islami, penuh kemaksiatan. Nah, itu harus paham dulu gitu, bahwa realitas sekarang ini adalah sesuatu yang tidak ideal. Gitu. Nah, karena kalau tanpa ada pemahaman tentang realitas yang tidak ideal, ya tidak akan ada kebangkitan, ya. Tidak ada proses hijrah. Nah, kalau istilah sekarang bahasanya hijrah. Kan mau pindah itu harus tahu dulu ini rumah saya jelek gitu ya, atau tempat yang saya tinggali tidak nyaman, baru dia mau pindah. Kalau merasa nyaman dengan kondisi yang sedang dialami, ya nggak akan ada hijrah itu, nggak akan ada kebangkitan itu. Nah, tapi yang kedua juga penting adalah pemahaman tentang tujuan gitu, yang ingin dicapai. Gitu. Pemahaman tentang idealitas Islam. Oke, ini buruk. Terus mau pindah kemana? Ya berarti harus tahu mana yang baiknya kan, gitu. Mana yang idealnya. Gitu. Jadi itu yang kedua, pemahaman tentang Islam, pemahaman tentang idealitas Islam. Gitu. Dan yang ketiga, dan ini juga penting, adalah pemahaman tentang cara berpindahnya, gitu ya. Metode berpindahnya. Ini buruk, itu baik, terus pindahnya gimana? Nah, ini juga penting ya. Nah, jadi pemahaman tentang metode perjuangannya gitu. Nah, aktivitas dakwah mengoreksi itu kan menjelaskan bahwa ini sedang buruk gitu ya. Itu yang harus dituju idealnya, dan gimana cara supaya ideal itu bisa terwujud gitu. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang penting ya dalam proses kebangkitan.
Ya, ini memang sangat ringkas ya. Benar. Memang babnya pendek ya. Monggo kalau memang nanti mau ada yang didiskusikan terkait dengan apa namanya bab ini, pemisahan antara umat dan negara dan kewajiban mengoreksi pemerintah. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Setelah sama-sama kita mendengarkan dan menyaksikan tadi pemaparan dari Ustaz Budi Mulyana terkait dengan bab pemisahan ya antara umat dan negara serta kewajiban untuk muhasabah kepada penguasa, muhasabah dilakukan. Ya alhamdulillah ini sudah ada yang ingin bertanya Ustaz. Kita persilakan langsung aja Ustaz ya. Ya, ya, silakan. Ya, kepada Ibu ya, Ibu silakan Bu. Langsung saja bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ustaz yang dihormati Allah, mau bertanya dalam hal mengkoreksi pemerintahan tadi yang Ustaz jelaskan. Jadi saya dapat pertanyaan juga dari sah gitu ya Ustaz ya. Saat ini kan ulama yang duduk dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan tidak aktif dalam mengkoreksi pemerintah, gitu ya Ustaz ya. Tidak aktif dalam mengkoreksi pemerintahan. Kira-kira lah Ustaz, apalah yang melatar belakangi para ulama hari ini ya yang enggan bahkan berat itu mengkoreksi pemerintah yang padahal jelas-jelas tuh udah zolimnya gitu loh. Gimana tadi kebijakan yang udah nggak masuk di akal gitu ya kan, yang merana dan tersiksa itu ya rakyat kembali gitu. Nah, mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Ya. Oke, langsung aja ya. Ya, tentu idealnya kan kalau kita melihat yang namanya ulama ya, orang yang alim ya, sudah ngerti, sudah tahu, ada ilmunya gitu ya. Dia menjalankan apa yang memang semestinya dilakukan. Dalam konteks ini adalah tadi melakukan aktivitas koreksi gitu. Nah, tentu kalau misalkan kita mendapati bahwa kok ada ulama yang tidak melakukan koreksi, kenapa? Ya tentu banyak faktor ya. Kalau dilihat dari apa yang tadi saya jelaskan, bisa jadi ada perbedaan terkait dengan pemahaman tentang realitas atau tentang idealitas. Jadi bisa jadi bagi ulama tersebut ini sudah ideal. Gitu. Apa yang dialami sekarang ini sesuatu yang sudah ideal. Ya, tentu ini ya tadi ada perbedaan pemahaman tentang realitas. Bagi kita misalkan mahalnya BBM itu tidak ideal, tapi bagi mereka ya mungkin karena berkecukupan ya enggak apa-apa BBM juga gitu ya, enggak ngaruh gitu ya. Nah, berarti kan ada perbedaan pemahaman tentang realitas yang dialami. Itu yang pertama ya. Jadi, nah yang kedua bisa juga karena ada perbedaan terkait dengan nilai idealitasnya. Kalau tadi kan pemahaman tentang realitas, yang kedua tentang idealitasnya gitu. Karena sudah dianggap ideal gitu, sudah dianggap final. Mau apa lagi sih gitu. Toh ini sudah Islami. Berarti kan ada perbedaan tentang pemahaman idealitasnya. Gitu. Kita ingin menerapkan syariat Islam secara kafah. Enggak kok ini sudah kafah. Nah, berarti kan pemahaman tentang apa yang dimaksud kafahnya itu berbeda.
Misalkan, oh di Al-Quran kan ada hukum-hukum yang belum diterapkan. Nah, ternyata mereka memahaminya, oh ini sudah bisa ditafsirkan sesuai dengan apa yang sekarang sudah dijalankan, gitu ya. Enggak kok, tidak mesti begitu, begini aja sudah Islami, misalkan. Nah, jadi kan itu juga menjadikan ya mereka tidak melakukan koreksi. Sesuatu udah dianggap ideal, gimana mau disebut koreksi kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga bisa juga karena memang masalah tadi proses perubahannya. Ya, kalau tadi kan torikoh perubahannya gitu. Mereka mungkin merasakan ini tidak ideal, punya idealitas Islam. Cuman ketika tidak tergambar tentang metode perubahannya, ini juga membuat mereka atau mungkin metode perubahannya itu tidak sesuai gitu ya. Kan namanya metode itu kan secara istilah ya, namanya torikoh itu kan satu-satunya cara untuk bisa melakukan atau mewujudkan tujuan. Itu namanya torikah ya. Nah, bisa jadi tidak tergambar metode perubahannya. Gitu. Makanya misalkan, ya ini tidak ideal. Idealitasnya adalah diterapkan Islam. Tapi cara yang mereka lakukan ya cukuplah dengan perbaikan akhlak misalkan. Atau cukuplah dengan mendirikan pesantren-pesantren dan berfokus di aktivitas itu. Gitu. Atau cukuplah dengan meningkatkan ibadah mahdoh gitu. Atau cukuplah dengan perubahan itu kita doakan saja gitu ya, sehingga aktivitas koreksi itu tidak dilakukan karena mereka mengambil metode perubahannya itu dengan cara tadi, padahal itu ya tidak sesuai gitu ya, karena itu tidak akan, ya namanya metode kan harusnya bisa mengarah dari realitas ke idealitas gitu. Dengan kekeliruan pemahaman tentang metode itu menjadikan aktivitas koreksi yang itu adalah tarikoh ya di dalam aktivitas perubahan itu tidak dilakukan gitu. Ya, saya pikir kita bisa analisis dari 3 hal ini ya. Pertama tadi pemahaman tentang realitasnya, memang mereka tidak menganggap ini masalah gitu ya. Yang kedua memang idealitasnya itu berbeda, pemahaman tentang ideal. Yang ketiga metodenya juga gitu. Ya, wallahu a'lam. Ya, mungkin sebagai tambahan nih, Pak. Ya. Bahwa mungkin saya nimpalin aja bahwa koreksi itu juga tidak berjalan. Betul tidak bahwa di tengah umat pun telah terjadi pemisahan, bahwa umat itu sendiri pun terpecah di dalamnya. Kira-kira memang betul seperti itu tidak, Ustaz? Kalau saya mengutip dulu pernah ada ya, kalau saya tidak salah penjelasan dalam kitab At-Tahaddud, memang umat itu seperti terpecah di dalamnya, antara kaum intelektualnya, antara umatnya, para ulamanya. Apakah memang seperti itu sehingga dia berhubungan langsung dengan lemahnya koreksi terhadap penguasa ini? Ya betul, bisa juga memang antara ya kan ulama itu menjadi salah satu bagian komponennya dari umat gitu. Nah, ketika memang antara umat dengan ulamanya itu tidak seiring, tidak sejalan gitu ya. Ya mereka punya dunia sendiri gitu ya. Tidak memahami apa yang dirasakan oleh umat ya, tentu umat itu ulama itu tidak bisa menjadi ya bahasanya penyambung lidah umat gitu ya. Makanya dalam Islam semestinya memang ulama itu kan predikat ya yang memang Allah lekatkan dengan keilmuannya gitu. Nah, cuman kan realitas keilmuan yang dimiliki oleh seseorang yang menjadikan dia ulama itu juga diklasifikasikan gitu ya. Ada yang memang masuk ke dalam kategori ulama syuk gitu ya, ulama yang buruk, ulama yang memang tidak amanah terhadap ilmunya gitu ya.
atau mereka menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan hawa nafsu mereka. Tapi ada juga ulama-ulama akhirat gitu ya, yang mereka seperti gambaran dalam Al-Quran, mereka itu tidak takut hanya kecuali kepada Allah kan gitu. Itu yang sebenarnya ulama kan gitu. Nah, kalau ulama yang model kedua tentu mereka akan bersama umat gitu ya. Makanya mereka yang akan menjadi bagian dari sayyidu syuhada tadi kan gitu. Dan itu dalam sejarah Islam kan ada gitu ya, dan muncul bagaimana para ulama yang memang menjadi orang-orang yang di garda terdepan untuk melakukan koreksi terhadap penguasa yang zair gitu ya. Contoh misalkan Imam Abu Hanifah ya, ini salah satu kisah saja bagaimana beliau berani menghadapi khalifah ya, yang memang melakukan kekeliruan gitu ya, bahkan sampai beliau di penjara dan mendapatkan siksaan gitu. Nah, memang ulama-ulama yang semacam, atau ya kalau dalam konteks Indonesia mungkin masih ingat dengan siapa, Buya Hamka misalkan yang sampai harus di penjara pada masa rezim Orde Lama gitu. Kenapa ya? Karena dakwah gitu ya, karena menyerukan Islam gitu. Nah, ulama-ulama semacam ini ya tentu mereka adalah bagian dari umat yang ingin berjuang gitu. Bukan kemudian ulama yang mereka duduk-duduk saja di kursi-kursi istana gitu. Ya, walau. Ya, ketimpan tadi Bu ya, Bu Nurlela. Ya, mungkin cukup jelas Ibu ya. Ya kalau dari Bapak Ibu yang lain, jika ada yang bertanya terkait dengan bab yang malam hari ini kita bahas, pemisahan umat dan negara dan kewajiban mengkoreksi umat, bisa nanti melalui kolom chatnya nanti kami bacakan atau langsung raise hand ya. Kemudian ini Ustaz, kembali menunggu yang lain kalau memang tidak ada lagi nanti pertanyaan. Apakah pemisahan umat ini kalau dilihat tadi Ustaz sampaikan bahwa dalam sejarah Islam itu dimulai kapan Ustaz? Ya. Apakah kemudian ini juga ada pengaruh masuknya pemahaman Barat sekuler sehingga sampai sebegininya kita dalam pengurusan umat ini, kita bicara dalam politik modern ya yang digunakan oleh penguasa hari ini, apakah ada pengaruh terhadap sekuler sehingga penguasa tidak pernah berpikir untuk maksimal dalam mengurus urusan umat? Apakah ini ada pengaruh dari pemahaman itu atau memang Islam mengalami loss ya dalam penerapannya, atau gimana Ustaz? Ya sebenarnya akumulatif gitu. Artinya di satu sisi kan ada kemunduran di dunia Islam. Umat Islam semakin lemah pemahamannya tentang Islam. Gitu. Akibat mereka mengabaikan misalkan bahasa Arab, mengabaikan sakofa Islam gitu. Sehingga umat Islam itu tidak mengenali Islam itu sendiri gitu. Bahkan tidak paham tentang apa-apa yang ada di dalam Islam gitu. Itu secara internal ya, itu harus kita akui bahwa memang ada kemunduran, ada kelemahan di dunia Islam. Dan ini menjadi koreksi ya buat kita gitu ya. Alhamdulillah dengan kajian-kajian semacam ini kan salah satu cara bagaimana kita mengislamkan diri kita gitu ya. Kita sudah muslim, ternyata pemahaman Islam kita masih minim, maka kita harus bersemangat untuk meningkatkan kualitas keislaman kita. Itu sehingga ternyata Islam ini sedemikian luar biasanya ya.
A to Z-nya itu dibahas, masalah politik juga dibahas secara detail, masalah ekonomi dibahas secara detail gitu ya, dan seterusnya. Sehingga dengan begitu kan nanti tingkat pemahaman umat terhadap Islam itu akan semakin menguat ya, semakin bertambah gitu. Dan ini juga menjadi faktor untuk memperkuat upaya kebangkitan umat. Tapi di sisi lain juga memang ada upaya dari musuh-musuh Islam untuk kemudian senantiasa mereka itu menguasai dunia Islam, menguasai umat Islam gitu. Ya kalau dalam konteks politik modern ya Barat ini kan kalau secara spiritualitas ya, keagamaan Nasrani atau yang lainnya kan sebenarnya umat bisa secara mudah untuk melakukan deteksi ya, oh ini tidak Islami kan gitu ya. Tapi ketika mereka membingkainya dalam kerangka pemikiran ya, pemikiran ala Barat ya, dan mereka mencoba ketika umat ini semakin lemah Islamnya, mereka membungkus keagamaan, kerangka keagamaan itu seperti ala Barat ya. Sehingga Islam akhirnya kemudian diposisikan sama gitu ya dengan agama-agama ala Barat ya. Ya tadi sekuler tadi ya, dipisahkan urusan agama dengan urusan politik, kan itu juga terjadi gitu. Jadi ketika umat Islam lemah pemahaman Islamnya, diperkuat lagi bahwa muncul pemahaman sekuler, maka semakin jauhlah umat Islam itu dari pemahaman terhadap kesempurnaan Islam gitu ya. Gitu. Makanya kemudian ini mereka memposisikan agama Islam itu dengan pemahaman sekuler gitu. Bahwa agama hanya urusan ritual spiritual gitu. Agama tidak mengurusi urusan dunia gitu. Karena sudah fasludin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Padahal Islam itu kan konsepnya adalah majul maddah biru gitu ya, menyatukan maddah materi ya, baik perbuatan ataupun bentuk-bentuk fisik ya, materi ya, dengan ruh. Apa itu ruh? Dengan idrak silah billah gitu. Jadi setiap perbuatan, setiap pemahaman terhadap kebendaan itu harus dikaitkan dengan sang pencipta, dengan ruh gitu. Ada kesadaran terhadap perbuatan ini apa menurut al-khaliq gitu. Oh ini boleh, ini tidak, haram, halal. Gitu. Ketika lihat benda boleh, tidak, haram, halal gitu seterusnya. Makanya kemudian konsepsi Islam itu menyatukan, bukan memisahkan gitu. Nah jadi memang ini jadi akumulatif akhirnya ketika di satu sisi pemahaman umat Islam ini menurun gitu ya, pemahaman tentang keislaman. Di sisi lain sekularisme itu menjadi sesuatu yang mendominasi dalam kehidupan umat manusia gitu. Sehingga umat Islam pun menganggap tadi agama Islam itu juga hanya mengatur urusan ritual spiritual saja gitu. Itu Bang Asar. Walau. Tapi ini mungkin terakhir nih Kak, kalau memang nanti nggak ada lagi ini mungkin kita selesaikan sampai jam 9. Terkait dengan mengkoreksi Kak. Nah ini mungkin akan menjadi sangat problem di hari ini karena mungkin karena kita berhadapan dengan rezim yang hari ini ingin bertahan terus ya. Sehingga koreksi itu dianggap kritik dan kemudian beranggapan ingin menurunkan mereka. Nah, lantas kita tidak hanya berhadapan dengan rezim ataupun penguasa dimanapun mereka yang ingin bertahan, tapi juga dengan para pengikut mereka atau yang mendukung mereka, baik itu dari kalangan yang intelektual ataupun dari kalangan gerakan-gerakan keagamaan juga kita bilang. Nah ini
posisinya gimana Ustaz? Bahkan kita bisa jadi antara kita dengan kita pun nanti bisa menjadi saling serang, bisa jadi saling memusuhi gitu. Nah, kemudian karena ini media juga media sosial seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, kemudian seperti itu, ini juga bisa diakses dengan mudah oleh siapapun termasuk Ruby, yang kemudian ini bisa menjadi catatan buat mereka ini mengkritik ini. Nah ini gimana nih Ustaz? Kalau kita mungkin ini bisa jadi dianggap kritik, langkah kita gimana? Apakah kita tetap istiqomah atau cari aman ini Ustaz? Ya, kan tadi juga udah dibekali ya, bahwa ada resiko ya dalam aktivitas dakwah. Nah, cuman kan pahalanya sayyidu syuhada kan gitu ya. Artinya kan pertama ya kita harus berpegang kepada kebenaran. Artinya kita harus belajar dulu tentang Islam, kebenaran Islam itu seperti apa. Gitu. Karena kalau dia sudah benar belajar Islamnya, maka dia akan bisa menempatkan dalam setiap aktivitasnya itu ya lurus sesuai dengan Islam. Gitu. Tadi misalkan apa? Ketika ada perselisihan, ya sebenarnya Islam itu kan juga membuka ruang adanya perbedaan ya. Dan itu aja adalah rahmat gitu, sehingga kita harus ngerti mana yang memang di situ ruang ada kebolehan untuk berbeda, tapi di sisi lain juga kita harus paham perkara-perkara yang itu harus sama, tetapi kita juga harus ngerti tentang metode dakwahnya gitu. Karena kan juga tidak boleh kita memaksakan karena dakwah itu kan proses gitu. Ya dalam Al-Qur'an kan sebenarnya sudah diberikan panduan gitu ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, kita menyeru itu bisa bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Bil hujjah. Nah, kita jelaskan argumentasinya begini. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin tidak level ketika diajak berargumentasi kan gitu ya. Maka ada wal mau'idotil hasanah. Ya kita bisa serunya itu dengan nasihat yang baik ya, kita berikan contoh, kita dekati secara nafsiyah ya, perasaannya disentuh dan seterusnya gitu. Tapi ada juga cara lain ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ada orang yang memang pakai logika berdebat gitu ya, maka harus dengan debat yang bisa mengalahkan gitu ya, sehingga mereka terbelit dengan logika yang mereka bangun sendiri gitu ya, seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrus ya, ketika dialog ya terkait dengan ya dua segmen yang menurut saya menarik dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama adalah ketika penghancuran berhala ya. Nanya siapa nih yang menghancurkan berhala. Ya udah tanya aja tuh ke berhala yang tersisa yang paling gede kan. Itu kan membalikkan logika mereka ketika mereka bilang ya itu kan nggak bisa bicara ya, kenapa kalian sembah, kan itu kan membalikkan logika. Sama juga kan ketika Nabi Ibrahim juga menjelaskan tentang siapa Tuhan ya, Tuhannya adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya kan si Raja Namrus itu ya bunuh mati kan, salah satu ininya. Ketika dibiarkan hidup, saya juga bisa menghidupkan mematikan. Dan dibalik lagi kan Tuhan saya menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat. Nah, kalau Tuhan coba dibalik, bisa nggak terbitkan dari barat, tenggelamkan dari timur, ya kan kalah juga. Itu namanya jidal ahsan gitu. Nah kembali bahwa dalam dakwah itu ada uslub ya, ada adab gitu ya. Jadi tidak memaksakan, sehingga nanti perselisihan itu bisa ditempatkan gitu ya. Ini ruang yang dimana memang boleh berbeda, ya sudah kita menahan diri terhadap perbedaan-perbedaan yang memang itu ruangnya ada gitu. Kayak kemarin misalkan salat penentuan awal akhir Ramadan gitu ya, atau Idul Fitri, itu memang ruangnya ada perbedaan gitu. Kunut tidak kunut misalkan ya, seperti itu ruangnya boleh ada perbedaan gitu. Tapi ketika ada perkara yang memang harus sama ya, misalkan
tentang keharaman riba. Nah, ini kan nanti perlu ada uslub dakwah. Ini pemahamannya sudah level mana gitu. Sehingga iya riba haram, kalau nggak haram masuk neraka. Ya harus ngerti dulu kan, dijelaskan dulu. Oh, riba itu maksudnya begini. Oh, dalilnya begini. Ya, tadi kembali ke apakah jidal ahsan atau dia mudah hasanah atau dia burhanul akal gitu, bil hikmah itu gitu. Nah, kita harus bisa positioning ya terhadap mad'u dakwah gitu. Dan dakwah itu proses gitu. Jadi dakwah itu bukan aktivitas yang sifatnya instan. Kita bisa bayangkan ya bagaimana Rasulullah SAW menghadapi pamannya Abu Thalib bertahun-tahun, yang kemudian ya posisinya paman melindunginya, tapi kok nggak masuk Islam tapi mendukung. Nah, ini kan harus bisa diposisikan gitu. Berarti kan ya bahasanya seperti apa, pendekatannya seperti apa gitu ya, usul-usulnya seperti apa gitu. Jangan sampai ya kita ingin apa istilahnya tuh, kalau dalam tinju itu hit and run, sampaikan berdag-gedug gitu ya. Haram tinggalin gitu. Balik sambil orang yang didakwah itu bingungnya apa sih haramnya gitu. Kenapa sih haram gitu. Nggak ada penjelasan. Jadi makanya dakwah itu harus memahami betul tentang mad'u dakwah kita itu, tempat, situasi, kondisi gitu. Dan ini proses gitu. Bukan bukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu perkara yang berbeda ya. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu kan panduan dari Rasul kan dalam hadisnya man ra'a minkum munkaran. Ya, itu juga sama kan. Ketika ada kemungkaran itu fal yughayyirhu biyadi. Kalau kita mampu kita cegah dengan tangan. Fa ilam yastati fa bilisan. Kita bisa cegah dengan tangan. Tapi juga ada kebolehan kita tuh ada benci saja. Fa ilam yastati fa biqalbi. Itu tuh adalah ada fuliman gitu ya. Artinya ketika kemungkaran itu ya diupayakan dihilangkan dulu kemungkaran. Izalatul mungkar itu dilakukan gitu. Kalau kita punya kekuasaan, punya kemampuan lisan gitu. Tapi itu bukan tidak bisa disebut sebagai dakwah gitu. Karena dakwah itu proses gitu ya. Kemungkarannya itu harus dihilangkan, tapi mengubah dia supaya tidak melakukan kemungkaran itu adalah bagian dari dakwah. Contoh misalkan ya, kalau ada suami istrinya atau anaknya belum berkerudung, ya mungkin dia punya kekuasaan untuk mengerudungi gitu ya. Kalau nggak dikerudung, di stop uang jajannya kalau anaknya bisa. Nah itu adalah izalatul mungkar. Tapi supaya si anak ini faham tentang berkerudung kan tidak berhenti di situ gitu ya. Tapi harus diberikan pemahaman. Nah, baik tadi dengan hikmah, dijelaskan dalilnya gitu ya, atau disentuh perasaannya, bagaimana siksa neraka, bagaimana kemudian dosa yang ditanggung oleh orang tua yang kemudian ya membiarkan anaknya dalam kemungkaran, sehingga si hati anaknya itu tersentuh untuk kemudian menyelamatkan orang tuanya dengan taat kepada Allah gitu. Nah, kalau pakai logika misalkan panas segala macam ya, kemudian dibangun logika yang memang bisa difahami gitu. Nah itu dakwah gitu. Jadi dibedakan antara izalatul mungkar dengan aktivitas dakwah. Nah kadang kita itu kalau kata orang Sunda tuh pabaliut ya, campur aduk gitu ya antara izalatul mungkar dengan dakwah gitu. Nah ini akhirnya menjadikan kita tuh kalau dakwah itu melihat hasil, padahal dakwah itu ya ada proses gitu. Hasil itu ya buah saja ya. Kalau disebut hasil kan banyak nabi yang tidak berhasil ya dakwahnya. Gitu. Tapi ya dari sisi proses ya mereka sudah menjalankan. Saya suka ini. Lebih berhasil mana sih dakwahnya Rasulullah SAW dengan Mus'ab bin Umair? Kalau lihat hasilnya. Mus'ab bin Umair itu diutus oleh Rasulullah ke Yasrib 2 tahun. Yasrib Islami dan siap dihijrah. Kan itu cuma 2 tahun tuh.
Mus'ab bin Umair mendakwahi penduduk Yasrib sehingga mereka tahun berikutnya Baiat Aqabah 1, tahun berikutnya Baiat Aqabah kedua, tahun berikutnya hijrah kan gitu ya. Oh, hebat sekali ini Mus'ab bin Umair kan dakwah satu kota sendirian lagi kan. Rasulullah di Mekah berapa? 13 tahun. Ini orang-orang Mekah enggak masuk apa kekuasaannya enggak diberikan kepada Rasulullah. Gagal ya, tentu enggak begitu ya. Kita dengan kemuliaan beliau ya pasti jauh dari penilaian semacam itu. Jadi tidak boleh kita itu dakwah itu melihat sekedar hasil gitu. Tapi proses itu insya Allah itu sudah menilai ya, pahala yang besar bagi proses yang dilakukan. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Pertanyaan dijawab. Insya Allah ini menjadi bekal yang sangat besar, sangat banyak buat kita untuk kita merefresh ataupun menjadi bekal tambahan jika kita ketemukan problem yang sama nantinya di lapangan, ataupun boleh jadi di tengah-tengah kita selalu berulang hal-hal yang semacam ini kita jumpai nantinya. Ya, selama memang kezaliman masih ada di tengah kita dan rezim ini juga masih melakukan itu, maka kewajiban kita tetap melakukan koreksi ataupun muhasabah sebagai penguasa. Kepada Ustaz Ibu Mulyana, alhamdulillah jazakallahu khair yang telah menyiapkan waktunya dan menyiapkan materi dan juga banyak hal sehingga kita bisa ketemu dan menyelenggarakan kajian ini. Jazakallahu khairan katsir sekali lagi. Kemudian Bapak Ibu juga jazakallah telah berhadir ya, alhamdulillah, mudah-mudahan malam hari ini kita dipikirkan keberkahan dari ilmu yang baru saja tadi kita terima, kita dengarkan, dengan insya Allah ini menjadi amal jariah buat diri kita, dan insya Allah ini bisa disaksikan nanti di rekamannya, mungkin yang belum bisa hadir ataupun yang terlambat tadi bisa melalui channel YouTube kita, yang juga bisa di-share juga ke yang lain untuk bisa mendapatkan manfaat yang sama dan faedah yang sama. Alhamdulillah kita cukupkan kajian malam hari ini. Insya Allah kita semua diberikan kesehatan dan kelapangan dan bisa ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi kita dalam keberkahan insya Allah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.